Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai teori Asyura dalam media pembelajaran. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Ari Hidayatul Mustafid, Brilian Nisaul Latifah, dan saya sendiri Dwiki Ardiansyah. Di sini kami akan membahas mengenai hakikat pembelajaran, pengertian model Asyura, contoh penerapan model Asyura, selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan model Asyura. Yang pertama mengenai hakikat pembelajaran. Pada dasarnya, belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri pembelajar dan perubahan pembelajar dengan lingkungan sekitar. Dengan proses belajar yang dilakukan oleh pembelajar, dinilai mampu merubah tingkah laku si pembelajar itu sendiri. Pembelajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan fase tindakan pembelajaran dan komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang ditentukan. Selanjutnya, model Asyura. Model Asyura merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Model Asyura yang dicetuskan oleh Hienich dan kawan-kawan pada tahun 1980 dikembangkan oleh Smaldino hingga sekarang. Model Asyura ini berorientasi pada KBM. Strategi pembelajarannya melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta pembelajar di lingkungan belajar. Pembelajaran dengan menggunakan model Asyura mempunyai beberapa tahapan yang dapat membantu terwujudnya pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Tahapan tersebut menurut Smaldino adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis pembelajar. Yang selanjutnya, menentukan standar dan tujuan. Selanjutnya, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Selanjutnya, menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Selanjutnya, mengembangkan partisipasi peserta didik. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merevisi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Nisaul Latifah akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu dari penerapan model Asyura. Di mana penerapan model Asyura ini dibagi menjadi 6. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama itu ada analisis pembelajaran. Pada umumnya, gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Gaya belajarnya terdiri dari gaya belajar visual atau melihat, gaya belajar audio atau mendengarkan, dan gaya belajar kinestetik atau melakukan. Dari ketiga gaya belajar ini cocok jika diterapkan pada pembelajaran model Asyura karena siswa itu perlu mendengarkan dan melihat, kemudian mendengarkan dengan serius penjelasan dari guru melalui media audiovisual. Kemudian peserta didik juga bisa mencoba atau memerankan atau membuat drama mengenai materi yang sedang dibahas sehingga siswa itu benar-benar paham dan mengerti mengenai materi yang sedang dibahas tersebut. Kemudian yang kedua ada menentukan standar dan tujuan. Jika saya membahas mengenai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kompetensi yang diharapkan dari materi ini adalah siswa dapat mendeskripsikan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian siswa dapat mengambil hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW, kemudian meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, kemudian mengimplementasikan, kemudian mendeskripsikan sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, kemudian mengambil hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir meneladani semangat perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah. Kemudian yang ketiga itu ada memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar, di mana jika merujuk pada ARCS
maka strategi yang akan dipilih dalam perencanaan pembelajaran ini adalah strategi yang berpusat pada pembelajaran, di mana siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah dengan menggunakan teknologi audiovisual. Kemudian yang keempat, menggunakan teknologi media dan bahan ajar. Di sini untuk pembelajaran bisa menggunakan media televisi dengan memutarkan film atau video mengenai materi yang sedang dibahas. Sebelum memutarkan video, guru bisa memberikan simulasi untuk memfokuskan konsentrasi siswa. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi tersebut. Setelah itu, siswa dipersilahkan untuk menyaksikan pemutaran video. Harapan selanjutnya, setelah siswa menyaksikan video tersebut, maka siswa bisa dimintai menceritakan ulang atau menceritakan kembali dari tayangan video tersebut. Kemudian yang kelima ada mengembangkan partisipasi peserta didik. Di sini dalam mengembangkan partisipasi peserta didik, guru bisa memberikan kuis kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Bisa membentuk kelompok, kemudian setelah itu siswa dimintai untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kemudian yang terakhir ada mengevaluasi dan merevisi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi mengenai terhadap metode, media, dan strategi yang digunakan selama ini dalam proses pembelajaran, di mana evaluasi dilaksanakan dengan mengadakan wawancara dengan peserta didik dan meminta peserta didik untuk mengisi angket yang telah disediakan atau disiapkan mengenai sistem pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian evaluasi terhadap pencapaian kompetensi yang diharapkan terhadap peserta didik, di mana evaluasi ini dilakukan dengan pelaksanaan tes dengan memberikan seperangkat soal yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian yang terakhir, dari hasil evaluasi tersebut maka diadakan revisi terhadap hasil evaluasi yang bernilai negatif atau yang tidak diharapkan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model Azure. Yang pertama, kelebihan dari model Azure yaitu lebih banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar, dan komponen tersebut antara lain analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Kemudian mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin require linear participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Yang keempat, guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas serta mampu memanfaatkan media, metode, bahan ajar secara optimal. Yang terakhir, model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Yang kemudian kelemahan dari model Azure adalah tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar, yang kemudian perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar supaya pendidik lebih kreatif dan kerja sama antara pendidik dan siswa dapat dikembangkan dengan baik dengan model KPM ini. Dilihat dari modelnya, dari model-model yang lain, menurut saya model Azure ini simple, namun kegunaannya lebih condong untuk pembelajaran di lingkup sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan kepada teman-teman presentator. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.